meninggalkan dan di bulan yang insya Allah. Salawat dan salam tak lupa kita coba lupa, tak lupa kita coba lupa Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para jamaah, kita ada di majelis yang insya Allah berkah ini bersama guru kita Al-Ustaz Haji Muhammad Maulana Faisal LCFA. Beliau yang sebagai pengajar ahli fikih dan hadis. Insya Allah tema kita pada majelis duha kali ini adalah kiat-kiat meraih Lailatul Qadar. Kemudian acara selanjutnya insya Allah beliau akan menutupnya juga dengan sesi tanya jawab dan juga doa akan beliau. Dan juga selanjutnya akan diadakan sholat goib atau sholat jenazah setelah majelis selesai. Yang wafat atas nama almarhumah Nabi Rasulullah dari keluarga dari Bapak Kasmati atau Bapak Muhammad. Demikian untuk anda kepada saya kakak-kakak, untuk kepada Ustaz Maulana dan sahabat-sahabat. Kalau seperti ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min 'ibadihi li afdali ta'at wa iktisabi akmalil kamalat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muttasif bi jami'i sifatil kamalat. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-anjamin niran. Salatan wa salaman daimaini ma damatil ardu was samawat. Amma ba'd. Ya ma'syaral muslimin wal muslimat, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin as-shaimin wal hadirat kaum muslimat as-shaimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman Islam, sehat afiat. Bapak Ibu, saya ngantuk banget deh. Nggak ada kopi ya Mas. Ini sengaja taklimnya kita mulai lebih awal untuk momen Ramadan saja. Karena jam 9.20 saya harus mengisi manasik umroh untuk jamaah kita yang mau berangkat tanggal 16 Ramadan. Jadi tersita waktu di sini untuk kajian Ramadan saja. Nanti setelah Ramadan kembali jam 9 gitu ya. Ini emang enakan tidur sih Pak ya. Ibu-ibunya pun biasanya ada 2.000, ini paling cuma berapa? Biasanya banyak ibu-ibunya gitu ya. Terus ngezon aja Ustadz lagi pada sholat duha di rumah. Iya, sholat duha. Sholat duhanya dalam mimpi gitu ya. Hadirin, tema kita pada pagi ini saya udah mencuri start ini. Ya, mencuri start para ustadz. Kiat-kiat meraih Lailatul Qadar. Gak apa-apa, biar lebih matang kita persiapannya. Ya, karena Lailatul Qadar merupakan satu malam yang terbaik dari seluruh malam. Kalau ditanya apa sih Ustadz bedanya nuzulul Quran dan Lailatul Qadar? Kalau nuzul Quran, turunnya ayat pertama kepada Nabi di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq.
Ya. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu namanya nuzul Quran. Tapi kalau Lailatul Qadar diturunkannya Al-Quran 30 juz dari Lauhil Mahfuz menuju langit pertama yang namanya Baitul Izzah. Diturunkannya 30 juz daf'atan wahidatan secara langsung dari Lauhil Mahfuz ke langit pertama. Nah, momen turunnya itu diabadikan oleh Allah menjadi syariat Lailatul Qadar. Baik. Bapak Ibu, sebelum saya masuk kepada itu, bahwa Ramadan ini memang adalah merupakan, ya, bulan suci Ramadan adalah madrasah tahunan ini. Ya. Madrasah tahunan untuk training iman dan amal soleh kita. Di training lagi itu tiap tahun. Semata-mata tujuannya apa? Ya tadi, dalam Al-Baqarah 183-nya, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kesananya apa? La'allakum tattaqun. Supaya kita betul-betul nih mengapresiasi iman dan takwa kita. Ya, membenahi lagi iman dan takwa kita. Karena ini sumber semua kebahagiaan. Sumber semua kemaslahatan. Sumber semua daripada kebaikan. Baik. Ini kiat Lailatul Qadarnya nanti dulu nih. Saya mau masuk kepada mukaddimahnya dulu biar Bapak Ibu lebih detail. Kalau bulan kemarin kita bahas apa, ingat nggak Bapak? Mas ingat nggak Mas? Puasa apa? Oh, Ramadan juga. Oh, sejarah ya. Nah, jadikan Al-Baqarah 183 itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa wajib ke atas kalian semuanya, la'allakum apa? Tattaqun, supaya kamu menjadi orang bertakwa. Nih. Karena emang ini yang harus diperjuangkan. Orang kalau nggak punya iman takwa, ya oke lah, dia senang selamanya di dunia aja sih. Di akhiratnya nggak dapat apa-apa itu. Sedangkan dalam hadis Imam Tirmidzi, Nabi katakan bahwa orang cerdas itu siapa? Al-kayyis man dana nafsahu. Nih. Kata Nabi, Al-kayyis, siapakah orang yang cerdas itu? Man dana nafsahu, orang yang selalu mengevaluasi dirinya, muhasabah dirinya. Itu orang cerdas. Kira-kira perbuatan saya baik nggak? Omongan saya baik tidak? Kira-kira tindakan saya benar enggak? Itu orang cerdas. Yang selalu mengevaluasi dirinya, sampai di mana nih Ramadan tahun kemarin. Oh, Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Wa amila lima ba'dal maut. Dan juga dia beramal soleh untuk persiapan kehidupan setelah mati. Saya rasa kalau saya bertanya, Bapak Ibu, adakah orang hidup di dunia ini mau sengsara? Nggak ada. Nggak ada. Ya, semua kepala keluarga mau mencari nafkah yang baik, mau menghadirkan, mau mempersembahkan untuk anak istrinya yang terbaik dari sandang, pangan, papan, pendidikan, kehidupan beragama, kan begitu. Nggak ada orang kalau ditanya,
Bapak Ibu mau hidup sengsara di dunia, enggak ada. Semuanya mau hidup enak, mau hidup baik. Padahal kehidupan yang enak dan kehidupan baik di akhirat itu lebih utama daripada di dunia ini. Ya. Nah, hadirin para jemaah dirahmati Allah, orang cerdas adalah orang yang dia senantiasa yaitu menghisap dirinya, memuhasabah dirinya, mengevaluasi dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan senantiasa beramal soleh untuk kehidupan setelah mati. Wal ajiz. Sedangkan orang bodoh itu siapa? Man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang selalu ngikutin hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, dan tamanna 'ala Allah ini berharap kepada Allah dapat ampunan tapi tidak bertobat. Berharap kepada Allah dapat sorga tapi tidak ibadah. Ya, itu berangan-angan kepada Allah namanya. Nah, para jamaah, makanya momen Ramadan ini harus betul-betul bisa menghasilkan iman dan takwa. Terutama nanti pada puncak daripada Ramadan. Puncak Ramadan itu ada pada 21, malam 21 sampai malam 30. Itu puncak Ramadan, nggak ada yang lain. Jadi kalau tadi saya bilang curi start, emang kita ingin memperdalam ini maksudnya. Baik, sebelumnya Bapak Ibu sekalian, orang yang dia iman dan takwanya sempurna, iman takwanya sesuai dengan apa yang Allah inginkan, iman dan takwa baik katakanlah gitu, nanti kehidupan dunia akhiratnya pun menjadi baik. Contohnya dalam surat An-Nahl. Ayat 97. Dan Ramadan ini sebagai madrasahnya tadi saya katakan. Ya, mana tadi? Nih, sebagai madrasah tahunan kita. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau pejabat, mau rakyat biasa, laki perempuan, yang namanya orang beriman, orang Islam wajib apa? Puasa. Ya. Dan itu memang sudah merupakan ketentuan Allah Ta'ala. Madrasah tahunan Ramadan ini harus bisa menciptakan diri iman takwa yang sejatinya. Jadi kalau iman takwa baik, maka apa yang Allah katakan? Coba kita lihat nih. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nih ayat 97-nya. Jadi trendingnya di bulan Ramadan ini Bapak Ibu sekalian. Man amila salihah, siapa yang beramal soleh, min dzakarin aw unsa, baik laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah. Amal soleh laki perempuan, ya, dalam keadaan beriman. Kalau tidak beriman nggak bisa tuh. Ada orang Nasrani ini mau menghormati orang Islam berpuasa, ya paling cuma dapat haus dan lapar atau pujian dari orang yang melihat dia. Sementara kalau pahala dia harus apa dulu? Beriman dulu, syahadat dulu. Maka siapa yang dia beramal soleh, baik laki atau perempuan, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Di dunia aja, kehidupan baik kita ini bukan melulu bicaranya masalah skill, masalah apa itu, degree, kesarjanaan, masalah kemampuan Anda. Bukan dari itu aja, pertama kali harus kita berikan paham pada diri kita dan keluarga. Nah, sama anak-anak kita katakan, nah kalau kamu mau kehidupan baik, diridhoi Allah, amal soleh, iman amal soleh.
Ya, makanya kategori dalam Islam ada orang tidak beriman, ada orang cuma maksiat dan dosa, tapi kok hidupnya enak Ustadz, rumah bagus, kendaraan bagus, gaji besar. Itu tidak disebut nikmat dalam kaidah agama kita. Itu namanya apa? Istidraj. Pemberian yang diulur-ulurkan di atas dosa dan maksiat dia. Sehingga nanti pada satu saatnya Allah akan siksa dia dengan sejadi-jadinya. Dan kata-kata istidraj itu Bapak Ibu berasal dari hadis Nabi. Coba kita lihat. Ini bahkan hadisnya riwayat daripada Imam Ahmad bin Hambal ini. Kata Nabi, sebentar saya buka dulu hadisnya. Nih. Idza ra'aitallaha 'abdan yu'ti 'abda. Nih dia, sudah ada nomornya, bahkan sudah 17.000. 17.311. Hadirin, apa itu yang disebut dengan istidraj? Kata Nabi, qala Rasulullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza ra'aitallaha yu'til abda. Kalau kamu mendapati Allah memberikan rezeki kepada seseorang, minad dunya, dari kemewahan dunia, ala ma'asi, di atas perbuatan maksiatnya. Ma'asi ini jamak dari maksiat, perbuatan dosa. Maksiatun, maksiatani, ma'asi. Itu grammarnya bahasa Arabnya seperti itu. Tunggal, tasnia, sama pluralnya. Nah, hadirin, kalau kamu dapati Allah memberikan rezeki kepada seseorang dari kemewahan dunia, tapi di atas kemaksiatannya, ma yuhibbu, apa yang dia inginkan dia dapati itu. Kata baginda, fa innama huwa istidraj. Itu namanya adalah, sesungguhnya dia adalah apa? Istidraj. Pemberian yang diulur-ulur dalam keadaan maksiatnya. Beda sama orang yang rajin ibadah. Orangnya rajin ibadah, baik, rezekinya pun baik, keluarga baik, ya, rumah baik, kendaraan baik. Itu namanya bukan istidraj, tapi apa? Nikmat. Seperti persis yang Allah firmankan dalam ayat ini. Siapa yang beramal soleh, laki dan perempuan, pasti kami akan berikan kehidupan yang baik kepadanya. Dan kalau itu kan untuk di dunia aja tuh. Untuk di akhiratnya seperti apa? Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan memberikan kepada mereka kehidupan, kami akan berikan pahala kepada mereka bi ahsan. Pahalanya lebih besar. Yang dikerjakan cuma 5 menit, 10 menit, 1 jam, tapi pahalanya 1000 bulan. Ya. Itikafnya cuma 1 jam. Bapak Ibu boleh nggak itikaf 1 jam? Boleh. Ya. Itikaf yang sunnah memang selama 10 hari 10 malam. Tidak keluar-keluar masjid. Iya, emang seperti itu. Di sini ada nggak begitu itikafnya? Yang 10 hari 10 malam? Enggak, siangnya juga. Berarti dia emang kalau kerja ambil cuti. 10 hari 10 malam. Ada itu di beberapa masjid di Jakarta yang mengadakan iktikafnya full sunnah, bukan part time, tapi full time. Masuk ke masjid masing-masing, ya, yaitu sejak malam 21. Makan minumnya tidurnya di masjid, mandinya juga dari toilet di masjid, enggak pergi ke rumahnya. Siang malam, itu yang paling sempurnanya begitu. Ya, kemudian tentunya bajunya, pakaiannya udah diapakan dulu, dikoordinasi sebelumnya oleh keluarganya ataupun oleh DKM. Ya, ada di beberapa masjid itu 1 orang patungan lah untuk makan minumnya selama 10 hari di masjid karena beritikaf. 1 orang kena katakan 200.000. Nanti DKM yang apa? Yang mengurusnya itu makanannya. Itu namanya iktikaf yang full sunnah. Tapi yang kedua, iktikaf yang part time, tidak full sunnah,
Tetapi boleh ya setengah jam di masjid, 1 jam di masjid, tapi pahalanya 84 tahun, 1000 bulan. Baik. Hadirin para jamaah dirahmati Allah, karena ini saja sih tujuan hidup kita, ya. Kalau kita tanpa iman dan takwa seperti ini, apalagi dalam rangka kita meraih Lailatul Qadar, karena setiap tahun bonus ibadah terbesar cuma ada di bulan suci Ramadan. Ini aja nanti yang menjadi harapan kita di alam kubur kita, Bapak Ibu. Ya, di akhirat kita. Kenapa? Ada orang nih, saya bawakan lagi hadisnya dalam riwayat Imam Bukhari pada 4452. Orang ini badannya tegap, bagus, ganteng, handsome, ya, hartanya berlimpah, tapi meninggal tanpa iman takwa. Apa kata Nabi? Di hadapan Allah tidak melebihi daripada harga satu sayap nyamuk. Bapak Ibu, nyamuk punya berapa sayap? 2. Ini satu sayap aja masih lebih berharga di sisi Allah ketimbang laki-laki ini, kata Nabi. Coba lihat hadisnya. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, innahu, sesungguhnya, layatir rajulul azim as-samin, akan datang nanti seseorang berbadan tegap, gemuk, handsome, gitu ya. Tegap badannya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Orang ini didatangkan oleh Allah pada hari kiamat, la yazinu indallahi janaha ba'udah, yang tidak ada harganya melebihi satu sayap nyamuk. Padahal kalau Bapak Ibu dengan Ramadan dan Lailatul Qadar ini kita menjaga iman takwa kita, harga Bapak Ibu bukan cuma satu sayap nyamuk, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, lebih berharga diri Anda di hadapan Allah ketimbang 7 lapis langit. Lihat bandingannya. Puncak iman takwa nanti kita akan peroleh lagi di malam 10 terakhir. Gitu, kaitannya pembahasan ini saya bawa ke sana dulu nih. Jadi begitu pentingnya kita memperjuangkan iman takwa, ya. Kalau ini orang punya segalanya, dia tidak ada harganya melebihi satu sayap nyamuk. Tapi kalau Bapak Ibu kita semua memperjuangkan iman takwa, bukan cuma satu sayap nyamuk, Bapak Ibu. 7 lapis langit segitu gedenya, 7 lapis bumi segitu besarnya, Anda lebih hebat, lebih berat di hadapan Allah Subhanahu. Karena selama masih ada Bapak Ibu di dunia ini, kiamat nggak bakal bangkit. Nggak bakal datang. Inilah nilai iman takwa kita. Kan kalau bentuk tubuh kita beda-beda tuh Bapak Ibu. Ada yang tinggi, ada yang gini. Kulitnya pun berbeda-beda. Ada yang putih, ada yang kulit hitam, ada kuning langsat, dan macam-macam. Ada sawo matang. Dan bentuk wajah pun berbeda-beda. Tidak masalah. Karena yang Allah pandang cuma apa? Iman takwa. Ini lihat hadisnya lagi. Hadis riwayat sekarang, riwayat daripada Al-Imam Muslim. Kata Nabi bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum. Ibu kok ngerti bahasa Arabnya, terjemahannya? Pernah mondok ya, Bu? Iya, pantes. Iya itu, tadi belum saya terjemah, beliau sudah terjemah. Kalau gitu Ibu yang ngajar aja nih. Ini lihat, ada beberapa riwayatnya tuh. Ya, ada yang nanti ada harta, ada yang bentuk tubuh. Nah, ini yang harta nih, lihat. Rata-rata nomornya udah 6.000 sekian dalam Sahih Muslim. Hadisnya Sahih Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, la yanzuru, tidak pernah melihat kepada seorang hamba, ila suwarikum, bentuk rupa kalian, enggak. Ya,
wa amwalikum, harta-harta kalian, pangkat jabatan kalian, aset kalian, status ekonomi kalian. Tidak. Orang kaya, orang miskin semua ciptaan siapa? Pemberian siapa? Yang kaya bisa sukses di hadapan Allah, yang miskin juga bisa masuk surga. Kenapa? Karena yang dipandang cuma iman dan takwa. Kata Nabi, sesungguhnya Allah tidak pernah melihat kalian dari bentuk rupa kalian. Wa amwalikum. Ini kan aneh Bapak Ibu. Ada orang yang dia memperhias jasadnya itu, tubuhnya dengan skincare yang mahal-mahal gitu ya. Dan banyak laki-laki tertipu yang kulitnya halus itu, yang tidak ada tebelnya itu, kulit yang tipis ini, kulit yang sangat tipis ini kalau dikelupas orang secantik apapun ya Bu, langsung nggak ada yang nafsu. Cuma kamuflase aja tuh Pak. Boleh dia berhias, tapi untuk suaminya. Boleh dia menjaga kulitnya, tapi niatnya yang benar, bukan untuk dipamer-pamer. Apalagi naudzubillah di medsos, ini mah udah ada kepalang batas. Porno, aksi pornografi macam-macam banyak di situ. Ya. Makanya ini cyber police ini berlaku nggak sih di Indonesia, Bos? Cyber police-nya itu yang ini kan porno, aksi, gambar-gambar tidak bagus. Saya juga punya Instagram karena pesantren saya pun saya iklankan di Instagram gitu ya. Sebagian dakwah saya pun ada, saya ini kan di YouTube, di apa ya. Kita meramaikan medsos ketimbang yang diisi oleh orang-orang kayak begitu. Cuma kan kadang kita lagi scroll begitu, tiba-tiba yang muncul aneh-aneh aja tuh. Lagi mau cari ceramah Ustadz Anu yang begitulah Bapak Ibu. Ya, orang cuma memandang daripada oh saya cantik, saya ganteng, nothing itu di hadapan Allah. Nggak ada sama sekali. Ya. Hadirin, kata Nabi, Allah tidak pernah melihat kalian daripada bentuk. Jadi fair nih. Kan ini kan sepengasih Allah. Kaya, miskin, kulit putih, hitam, ganteng tidaknya. Saya nggak bilang, kalau tidak ganteng berarti apa ya? Itunya. Sebutannya kalau tidak ganteng apa? Orang yang cakep, cantik, ganteng tidaknya, itu kan pemberian Allah. Allah yang memberi kita, Allah ciptakan kita. Jadi kita cuma kita cuma menuju Allah saja sudah. Terserah masalah warna kulit saya, ini saya begini begitu, itu ciptaan Allah semua. Yang nanti menjadi barometer kecintaan Allah di amal soleh. Jadi fair. Yang ganteng nggak boleh besar kepala, yang diberikan wajah biasa aja tidak juga dia merasa kecil hati. Kenapa? Karena semuanya bisa menjadi baik dan mulia di sisi Allah hanya dengan apa? Iman takwa. Nah, kalau iman takwa kan bukan pemberian Allah secara ininya, sekalipun akidah secara globalnya betul. Tapi kalau iman takwa adalah merupakan usaha. Kita kan jadi laki perempuan memang kudrat Allah. Tapi kalau iman dan takwa itu harus diusahakan. Makanya hadirin, kata Nabi, walaki yanduru ila qulubikum wa amalikum. Akan tetapi Allah hanya melihat daripada hati-hati kalian. Wa amalikum, dan amal soleh kalian. Ya, ini yang mau kita usahakan di bulan Ramadan, ini yang mau kita usahakan di 10 malam terakhir. Bahkan hadirin, ya, kalau saya buka lagi nih, ada orang yang paling enak hidupnya. Di dunia ini hidupnya paling nyaman, paling tentram, saking kayanya itu, di rumahnya itu kalau dia mau ke toilet, malah toiletnya yang datang ke dia, Pak. Pakai remote. Aduh, saya mau ke toilet nih. Rumahnya bukan cuma lift itu. Kalau lift udah biasa. Ini remote gitu ya. Rumahnya dibuat apa? Di kedalaman laut. Sehingga view-nya itu, pemandangannya ada hiu yang langsung itu dari laut. Harga rumahnya di atas 1 triliun itu. Saking hebatnya. Punya keduniaannya kayak begitu. Tapi di sisi Allah bukan itu yang dipandang. Coba kita lihat di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi bersabda, nih nomornya 7266 dalam maktabah syamilahnya. Bapak Ibu, ini aplikasi yang saya pakai, kitab digitalnya namanya maktabah syamilah. Jadi kalau nomornya ini tidak sama dengan nomor yang kalau Bapak Ibu cari di Google. Beda. Dia harus sama maktabah syamilah, maka akan pas gitu. Apa kata Nabi di sini? Kata baginda,
yu'ta bi'an ami ahli dunia, akan didatangin nanti itu pada hari kiamat orang yang paling enak hidupnya di dunia. Apa yang dia mau ingini dia dapat. Dalam waktu itu juga dia minta A jadi A, dia minta B jadi B. Ya. Tapi orang ini dari penduduk ahli neraka. Orang yang hidupnya paling enak tapi dari penduduk ahli neraka, enggak ada iman takwanya. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, apa kata Nabi? Fayusbaghu finnari sibghatan, akhirnya dia dicelup, dimasukkan ke dalam siksaan neraka, dicelupkan. Sekali celupan, kluk, diangkat lagi. Summa yuqalu, kemudian ditanya oleh Allah, ya bena Adam, wahai hambaku, kata Allah, wahai manusia, hal ra'aita khairan qattu, apakah kamu merasakan hidupmu pernah merasakan enak di dunia 1 detik aja? Setelah aku celupkan kamu ke dalam neraka 1 detik. Hal marrabika na'imun qattu, apakah kamu pernah merasakan, kamu pernah hidup enak setelah merasakan api neraka jahanam sedetik saja? Fayaqul, si hamba ini menjawab, la wallahi ya Rabbi, tidak ya Allah. Padahal di dunia ini orang hidupnya paling enak. Setelah dicelupkan dalam api neraka 1 detik, seakan-akan dia tidak pernah hidup di dunia ini dengan kemewahannya. Yang kedua, wa yu'ta bi asyaddin nas bu'san fid dunya, didatangkan nanti pada hari kiamat orang yang hidupnya paling susah, orang yang hidupnya paling sengsara, min ahlil jannah, tapi dia dari penduduk ahli sorga. Orang ini miskin, orang ini papa, tapi ada iman dan takwa sehingga masuk sorga. Apa kata Nabi? Fayusbaghu sabqatan, kemudian dia dicelupkan ke dalam surga, fil jannah. Sekali celupan, kluk, diangkat lagi oleh Allah. Fayuqal, kemudian Allah bertanya, ya bena Adam, wahai hamba Allah manusia, hal ra'aita bu'san qattu, bagaimana rasanya setelah kamu merasakan kenikmatan surga? Yang aku celupkan kamu ke dalam surga sekali aja. Ini kehidupan surganya belum abadi, Bapak Ibu. Maksudnya, dia baru dicoba sama Allah nih. Surganya belum selama-lamanya. Baru dicelupkan aja ke dalam nikmat surga. Kluk, diangkat. Kluknya sih dari saya, kluknya itu. Dicelupkan, diangkat. Kemudian Allah tanya, hambaku, kata Allah, di mana kamu orang paling susah? Kami orang paling miskin. Aku yang membuat kamu miskin dengan kudratku. Ya, karena aku menghendaki kamu miskin. Tapi kamu taat kepada aku. Sekarang kamu udah aku masukkan ke dalam surga sedikit aja. Sekarang gimana? 60-70 tahun kehidupanmu di dunia miskin. Apakah kamu pernah merasakan miskin itu setelah aku celupkan kamu ke dalam nikmat surga sebentar aja? Fayaqul, hamba ini menjawab, la wallahi ya Rabbi, tidak. Tidak ya Allah ya Tuhanku. Sama sekali, ma marra bi bu'san qattu wala ra'aitu syiddah qattu. Sama sekali setelah aku dicelupkan 1 detik aja dalam surgamu, saya tidak pernah merasakan kalau saya di dunia orang yang paling susah. Jadi kenikmatan 1 detik surga bisa menghilangkan 70 tahun, 60 tahun kesusahan dunia. Kalau 1 detik di neraka bisa menghilangkan kenikmatan dunia. Saya ulang, orang yang paling miskin dari ahli surga dicelupkan 1 detik dalam surga, seakan-akan dia tidak pernah merasakan miskin 70-60 tahun. Kebalikannya orang penduduk neraka yang paling hebat, paling mewah, paling kaya raya, ketika dicelupkan 1 detik aja dalam neraka, dia tidak pernah merasakan 70 tahun dalam kehidupan, berlimpah dan bergemilang harta. Itu baru 1 detik. Gimana selama-lamanya? Makanya ibu-ibu nanti di akhirat nggak kayak begini nih Bu. Bu, ibu di akhirat sangat glowing, Bu. Kata Nabi ini dalam hadis Bukhari Muslim. Ketika beliau ditanya ini, ya Rasul, sama para wanita muslimah. Ada istri-istri Nabi juga di situ. Ya Rasul, bagaimana kami nanti di sorga? Ya, nanti khawatir suami kami pada melirik ke bidadari dong ya Rasul. Kan bidadari cantik banget yang Allah ciptakan dengan kudrat dan kuasa Allah. Bidadari kalau menampakkan jari kelingkingnya aja,
ke dunia, cahaya matahari redup. Bidadari kalau meludah saja, air lautan jadi manis. Coba ibu-ibu meludah sebelum makan sahur. Bidadari kalau lagi berbedak, bedaknya jatuh, rumah saya kan dekat Bantar Gebang tuh. Bantar Gebang harum. Bu, Pak, sekali-kali jalan ke Bantar Gebang, Pak. Ada gunung di sana, Pak. Itu adalah dari sampah orang Jakarta loh. Makanya Pemda DKI membuatkan apa? Flyover tuh di seberang jalan Ahmad Ahyat dan Ahmad Yani kita. Depan wali kota, kesononya kan ada flyover. Itu buatan Pemda DKI. Kenapa? Supaya truk-truk sampah jalannya nggak macet. Langsung. Udah pernah ke sono? Kalau bidadari lagi berbedak, jatuh itu harum Bantar Gebang itu. Ini jarak 1 km, 2 km masih bau, Bapak Ibu. Makanya ada kompensasi tuh kepada warga yang tinggal di mana? Ada. Berapa miliar itu dibagi-bagi. Ya, semoga nggak dikorupsi nih. Ini kan kita lagi panen korupsi nih, Bapak Ibu. Emang perlu nih semuanya belajar di bulan Ramadan. Untuk menjadi orang yang baik, menjadi orang yang jujur. Masya Allah, kalau Ramadan semua pejabat betul-betul memaknai Ramadan, Indonesia ini jadi negeri yang paling kaya, Pak. Saya kemarin baru dari Doha, Bapak Ibu, dari Qatar. Saya tanya sama orang Qatar, Pak, kaifa anta huna? Kaifa hukumatuka? Wa kaifa al-sihha wal afiyah lil majma' wal tarbiyah lil abna? Kaif hada? Saya katakan, bagaimana sih pemerintah kalian di Doha ini atau Qatar semuanya itu? Untuk pendidikan seperti apa? Terus pendapatan satu kepala keluarga berapa? Terus untuk rumah sakit gimana? Dia bilang, nah, negeri kami alhamdulillah. Ini saya ngiri banget deh Bapak Ibu. Mau tinggal di sana aja kayaknya dah. Tapi kan susah kita orang Betawi ini. Dia bilang apa? Kami di sini, pendidikan anak kami sampai kuliah gratis. Rumah sakit gratis. Terus, income per kapita, maksudnya satu kepala keluarga penghasilannya itu di atas, ini saya dengar sendiri. Satu orang di atas 170 juta. Sebulan. Terus yang lebih hebat lagi, nggak hebat sih, maksudnya tuh, jangan marah ya Bu. Jadi kalau ada warga sana menikah dua, nikah keduanya tuh dibiayain sama negara. Itu serius. Ya Allah, saya bilang Masya Allah. Terus dia bilang, Indonesia itu bukannya negara miskin, negara kaya. Tapi terserah orang yang menjalankan pemerintahannya. Saya tidak bicara politik ya. Saya bicara tentang bagaimana yaitu orang yang paling kaya, kalau dia tidak beriman, sengsara. Tapi kalau kayanya seperti di Qatar, di Dubai, ya Allah, itu berarti namanya apa? Rabbana atina fid dunya wabil akhirati hasanah. Saya ke Dubai, Kijang Innova terbaru, jadi taksi. Bahkan kalau kita mau jalan-jalan ke padang pasirnya, itu mobilnya bukan Kijang Innova, nggak ada. Land Cruise, LC. Iya, bayar $100. Udah pernah belum Bapak Ibu ke Dubai? Ya Allah, udah mau kiamat ya. Alhamdulillah saya sering ke sana tuh. Ya, sering ke sana. Bukan banyak duit, maksudnya kami ada travel haji umroh yang saya kerja di situ. Saya sebagai mutawibnya, saya sebagai ustadznya. Lalu setiap haji, mesti musim haji itu travel kita lewatnya lewat Dubai. Itu, jadi kita bisa city tour. Ya, habis haji mampir di situ 2 hari 2 malam. Hotel disediain gratis. Mau transit berapa lama tinggal bilang aja. Paling akomodasi kalau kita keluar dari hotel aja yang bayar gitu. Jadi kalau kayak begitu kehidupannya, Masya Allah. Ya, dunia akhirat. Baik. Hadirin Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Ta'ala, saya tambahkan dulu nih sebelum kita masuk pada poinnya. Jadi kehidupan dunia ini kalau kita tidak menata dengan Ramadan, begini loh, kalau Ramadan Anda saja keblangsak, apalagi di luar Ramadan. Kalau Ramadan aja tidak tertib ibadahnya, apalagi di luar Ramadan.
Makanya orang yang disebut dengan Ramadannya tertib baik, menjadi bekal 11 bulan ke depan, itu yang sukses. Memang sukses Ramadan kita nggak ada rapot turun dari langit. Nih warga Baitul Muhajirin Ramadannya bagus, enggak kan? Itu penilaiannya ada dalam ilmu Allah. Penilaiannya ada di Lauhil Mahfuz. Penilaiannya adalah gaib, kita nggak tahu. Cuma bisa kita lihat ciri-cirinya. Kalau Ramadan kita baik, 10 akhir baik kita manfaatkan. Ini akan tercermin nantinya pada 11 bulan yang selanjutnya. Wajahnya makin adem dipandangnya, bicaranya tidak temperamen, tidak merasa paling benar, tidak merasa paling soleh, ya, tidak mudah marah, orangnya pemaaf, mudah memudahkan urusan orang lain, mudah memberi. Itu sifat iman dan takwa yang sebenarnya begitu. Bapak Ibu, iman dan takwa yang benar itu enggak terlepas dari memberikan manfaat kepada orang lain. Cari sejarahnya, biografi orang-orang soleh terdahulu. Enggak ada yang mereka mendapat gelar orang-orang terbaik yang tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Itu iman takwa yang sebenar. Ya. Hadirin, nah, makanya kesempatan Ramadan ini masih hari kedua nih kita. Ibaratnya mau naik gunung, masih di mananya nih? Masih di bawahnya itu. Enggak belum maksudnya belum, masih banyak waktu lagi nih kita untuk berbuat. Ya, Bapak Ibu usahakan hari ini pun minimal kita baca Quran udah 2 juz sampai nanti sore. Minimal 1 juz usahakan. Ya, tadi saya baca di depan situ tuh. Cakep banget tuh antum buat kata-katanya tuh, bannernya itu. Ya, hidupkan Ramadan, hidupkan Al-Qur'an, terus apa lagi? Kokohkan iman, hidupkan Al-Qur'an, terus apa lagi tuh? Apa? Nah, tebarkan kebaikan berarti kan untuk orang lain. Itulah iman dan takwa. Pas tadi saya masuk lihat, wih cakep banget itu kata-katanya. Kokohkan iman, tebarkan hidupkan Al-Qur'an, tebarkan kebaikan. Hadirin para jemaah dirahmati Allah, baik. Sekarang kita masuk nih sesinya. Para jamaah, ada 1 ayat, 2 ayat yang membuat Nabi dan para sahabat bersedih. Kenapa? Umat akhir zaman ini, umat Nabi Muhammad sekarang, masuk surganya itu porsinya yang paling sedikit. Mana ayatnya? Hafal nggak Bapak Ibu surat Al-Waqi'ah? Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa kanat haba'an mumbassa wa kuntum azwajan salatah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Apa ayat ke-13-nya? Sullatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin. Ini ayat yang menjadi sedihnya para sahabat dan Nabi Muhammad. Sullatum minal awwalin. Yang masuk surga kebanyakan umat-umat awalin yang dulu-dulu. Surga kebanyakan ditempati oleh umat-umat terdahulu. Nabi Musa dengan umatnya, Nabi Nuh dengan umatnya, Nabi Ibrahim dengan umatnya, Nabi Yusuf dengan umatnya, Nabi Isa dengan umatnya, wa qalilum minal akhirin, dan sedikit umat Nabi Muhammad, umat terakhir. Wajar. Wajarnya kenapa? Kita kalah ibadahnya sama mereka. Nabi Nuh saja dengan umatnya ibadahnya 1000 tahun kurang gocap. Kurang 50, jadi berapa tuh? Nih dalilnya, coba lihat ayatnya. Surat Al-Ankabut. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat ke-40 sekian. Kok saya lupa ayatnya? Sebentar. Nih,
Surat Al-Ankabut pada ayat enggak ada sih. Ayat ke-14. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanah. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Dan beliau tinggal bersama kaumnya berdakwah selama 1000 tahun illa khamsina ama. Dikurang 50. Berapa berarti? Ibadahnya umat Nabi Nuh 950 tahun. Kita berapa tahun? Ini saya yakin nih Bapak Ibu, kita yang ada di ruangan ini insya Allah 50 tahun ke depan udah bertemu di alam kubur semua. Di sini yang paling muda siapa? Antum. 50 tahun ke depan antum umur berapa nanti? Hah? 74-an. Apa nggak capek itu umur? Hah? 74? Sekarang masih muda berarti ya? 24? Ya kan? 74 tahun. Ibu nih yang di depan nih. 50 tahun umur berapa nanti? 100 berapa? Apa nggak capek, Bu? Semua kita akan kembali kepada Allah. Itu ibadah kita kalah jauh. Makanya Nabi Nuh itu umatnya umur 300 tahun masih jomblo. Masih anak mudanya. Nggak kena penyakitan itu. 950 tahun. Kita pandang dari ibadahnya. Umur umat Nabi Musa paling tidak 200 sampai 400 ibadahnya. Umur Nabi Ibrahim dan umatnya 100-an lebih. Kita cuma 60-70 tahun. Kalah. Wajar ayatnya tadi ada. Sulatum minal awwalin wa qalilum. Bersedihlah Nabi dan para sahabat. Ya Allah, ini bagaimana? Kata Allah, ketentuan aku itu memang. Ya, umur kalian segitu saja. Dan penduduk sorga nanti yang sedikitnya umat Nabi Muhammad. Tapi memang Nabi Muhammad menginginkan umatnya menjadi penghuni sorga yang terbanyak. Ya udah, kalau dipanjangkan umurnya nggak mungkin. Karena umur-umur panjang tuh ada pada zaman terdahulu. Yang di atas 100 tahun, 200 tahun. Akhirnya dibuatlah oleh Allah Ta'ala syariat penggandaan, pelipatan ganda pahala. Seperti Lailatul Qadar. Akhirnya ayat tadi, ayat keberapa tadi? Ayat ke-13 14-nya diganti oleh Allah dengan ayat 39 40-nya. Tuh, coba kita lihat. Nih ayat 39 40 sedang berbicara masalah kenikmatan surga. Allah ganti itu. Wa talhim itu kan. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Siapa itu penduduk daripada sebelah kanan? Penduduk surga maksudnya. Fi sidrim makhdud wa talhim mandud. Ada pohon pisang juga yang sangat tandonnya itu apa? Wa dhillim mamdud. Terus sampai kepada ayat 39-nya. Sullatum minal awwalin. Penduduk surga terbanyak dari umat terdahulu. Wa sullatum minal akhirin. Dan juga terbanyak dari umat terakhir. Akhirnya begini. Surga itu setengahnya untuk siapa? Umat Nabi Nuh, untuk umat Nabi Ibrahim, untuk umat Nabi Musa, untuk umat Nabi Yusuf, Nabi Isa dan sebagainya, setengahnya. Tetapi dengan ayat ini setengahnya lagi hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak ini masjid ini setengahnya untuk umat-umat terdahulu, tetapi ini sendiri hanya untuk umat Nabi Muhammad. Berarti kita banyak apa enggak? Lebih banyak. Dengan apa? Dengan syariat Lailatul Qadar. Coba kita hitung dulu. Hadirin, kita terkena hukum taklif. Apa arti taklif? Ya. Kita ini terkena hukum taklif itu sejak kapan? Taklif itu artinya orang yang wajib ibadah. Nah, usia balik, katakanlah kalau laki-laki berapa? 15? Kalau wanita ya masa menstruasi lebih cepat sih wanita. Kita pakai rata-rata saja 15 tahun. Lihat. Hadirin, akhirnya setelah ayat tadi 3940, Allah turunkan surat apa?
Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul ini dia. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Berarti 84 tahunan. Kalau kita ibadah saat itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka dilipat ganda menjadi 84 tahun. Tapi tidak dengan dosa dan maksiatnya. Itu kasih sayang Allah kepada umat Islam. Kali aja Bapak Ibu masih ada orang bermaksiat di malam Lailatul Qadar. Maka dosanya cuma 1. Bayangin kalau perbuatan dosanya dilipat gandakan jadi 84 tahun. Ribet nggak? Tidak. Allah tidak seperti itu. Ya, kasih sayang Allah lebih luas daripada apa? Murkanya Allah Ta'ala. Nah, hadirin, sudah nih, 1000 bulan. Akhirnya, hukum taklif itu 15 tahun. Saya menuliskan ini supaya gampang dipahami. Berarti, umat Islam, anak mudanya, yang umur 25 tahun deh, dikurangi 15 tahun. Berarti dia ada masa ibadah berapa? 10 tahun. Kalau 10 tahun ini dia betul-betul konsentrasi mencari Lailatul Qadar, maka pasti dapat karena mudah mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu Bapak Ibu hak semua hamba beriman laki dan perempuan, mudah. Sampai umat Islam yang lagi haid, yang lagi menstruasi, lagi nifas, lagi sakit tetap bisa dapat Lailatul Qadar. Yang lagi mudik bisa tetap dapat. Cuma hari ini jarang dibahas itu. Yang dipahami Lailatul Qadar itu ada pada itikaf saja. Bukan. Itikaf salah satu amalan sunnah untuk menggapai Lailatul Qadar. Ibu-ibu pun kalau di dalam kamarnya yang lebih pojokan lagi, nggak ke masjid, bisa dapat Lailatul Qadar juga. Karena ini hak setiap hamba Allah. Supaya ranking imannya, pahalanya dilipat ganda menjadi 1000 bulan. Baik. Ini yang umur 25 tahun. Dikurangi masa balik 15 tahun. Berarti dia ada taklif ibadah 10 tahun. 10 tahun kalau dia cari Lailatul Qadar, ya, dengan cara apa? Yang pertama, sholat maghrib berjamaah pada ketika masuk malam 21, maka pas masuk malam 21, ya, maghrib berjamaah. Atau ibu-ibunya tidak berjamaah di awal waktu. Sholat isya berjamaah atau di awal waktu. Kemudian subuh berjamaah dan di awal waktu. Kemudian sholat taraweh berjamaah, yang keempatnya. Yang kelima, sholat taraweh dengan witir, include lah. Kemudian yang kelimanya, dia baca Quran semampunya. Pada malam, dari malam 21 sampai malam 30. Bagus banget kalau 1 juz ataupun 3 juz. Berarti bisa khatam dalam 10 hari itu. Kemudian yang selanjutnya berzikir la ilaha illallah 100. Kemudian baca salawat kepada Nabi 100. Kemudian baca istighfar terbaik, Rabbik firli wali walidaya 100. Kemudian dari malam 21 sampai malam 30-nya pun berinfak. Berapa kek yang diinfakkan? Semua rangkaian amal itu Bapak Ibu, santai kita buatnya sambil beritikaf. Nanti juga kita sebutkan itikafnya, ya. Kalau Bapak Ibu menjalankannya dengan rutin saja dari malam 21 sampai malam 30, Anda berhak dapat Lailatul Qadar. Berarti anak muda yang 10 tahun dia konsentrasi ibadah mencari Lailatul Qadar, dikalikan 84 tahun, maka dia sudah punya nilai ibadah hampir menyaingi ibadahnya umat Nabi Nuh. Berapa ini berarti? Tuh. Ini gara-gara Lailatul Qadar. Belum dengan yang lain. Belum pahala ngajinya, belum pahala umrohnya, belum pahala belajar ilmunya, belum pahala bersedekah di luar Ramadan, belum tahajudnya di luar Ramadan, belum daripada memelihara anak yatimnya di luar Ramadan, belum ini, belum itu dan macam-macam. Baru dari Lailatul Qadar saja, anak muda yang umur segini mendapat nilai ibadah 840 tahun, sudah hampir menyaingi ibadahnya umat Nabi Nuh. Sekarang yang umur 35 tahun. Ya, dikurangi 15 tahun. Berarti berapa masa ibadahnya? 20 tahun dikali 84. 16
tahun. OTG. Terus, yang umur 45 tahun. Langsung aja tuh. Jadi punya nilai ibadah berapa? Yang umurnya 84 tahun. Dua, 25, 50. 25, 20. Iya, saya malas ngitung. Bapak Ibu aja sebutin. Segitu. 2520. Tuh, tahun. Udah jauh. Lagi sekarang coba. Biar detail ini. Yang usianya 55 tahun. 3.300. Tertinggal jauh umat Nabi Nuh. Apalagi umat Nabi Musa. Nabi Ibrahim. Apalagi yang umurnya sampai 65 tahun tetap dalam keadaan Ramadan, dia cari Lailatul Qadar. Kalau usianya sudah agak sepuh 75 tahun, dia masih semangat cari Lailatul Qadar, dia masih hidup. Bahkan yang umur 85 tahun sedang berbaring di kursinya, nggak bisa ke masjid lagi sudah. Tapi dia dapat juga, dia udah nggak puasa, nggak bisa puasa Ramadan karena sudah 85 tahun. Sudah lemah badannya. Tapi tiap malam 21-nya sampai malam 30, dia tetap berzikir, la ilaha illallah. Dia tetap berselawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Dia tetap sedekah, kasih ke cucunya. Dek, enak, ya. Nanti kamu kalau kamu taraweh, ini dari kakek, masukin ke tromol masjid ya, 50.000. Itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, setiap malamnya dia sumbangkan segitu, dikalikan 84 tahun. Baik. Ini udah nggak tertandingi. Makanya ayatnya tadi dirubah sama Allah dari ayat 13-14 itu dihapus hukumnya. Lafaznya masih ada. Tapi hukumnya udah dihapus oleh Allah menjadi yang terakhir apa? Surat ayat keberapa tadi? 3940. Dengan apa? Dengan syariat Lailatul Qadar dan pelipatan ganda pahala. Ya. Makanya ini termasuk ini saya kasih tahu lagi, Bapak Ibu, di luar Ramadan pun ada amalan yang menyaingi Lailatul Qadar. Ada yang tahu Pak apa? Yang pahalanya kayak Lailatul Qadar mirip-mirip itu, gede juga. Makanya surga setengahnya untuk umat Nabi Muhammad. Nih contoh nih. Bapak, terutama bapak-bapak yang sholat Jumat. Tolong kalau sholat Jumat, rumah Anda kan dekat-dekat di sini. Di sini paling jauh rumahnya berapa ratus meter? Ada yang 500 meter? 500 meter berarti ke Darul Ma'arif. Masjid itu lagi gitu kan. Ini paling berapa ratus meter dari sini kan? Ya. Nah, kalau bapak-bapak ketika Jumatan, jangan naik sepeda, jangan naik motor. Lagi naik mobil mau parkir di mana kan? Jalan kaki. Lihat, pahalanya seperti itu juga. Makanya pelipatan ganda pahala ini yang nanti mendongkrak kedudukan umat Islam, umat Nabi Muhammad melebihi daripada umat-umat yang lain. Contohnya ini saya kasih tahu hadisnya. Ya, riwayat daripada Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, nih, hadis ini derajatnya sahih. Nomor 345. Riwayat daripada Imam Abu Daud rahimahullah. Apa kata Nabi? Man ghassala yaumal jum'ah waqtasal. Siapa yang mandi pada hari Jumat, mau untuk Jumatan. Dan betul-betul mandinya itu bersih, seperti mandi mengangkat hadas besar. Summa bakkara wabtakara. Kemudian dia berangkat ke masjid di awal-awal. Wa masya, dan berjalan kaki kata Rasul. Walam yarkab, tidak berkendara. Wadana minal imam, kemudian mendekat kepada si imam. Khotib, paling dekat. Ya. Fastama'a, kemudian dia betul-betul mendengarkan. Walam yalghu, dan tidak berbuat yang sia-sia. Kana lahu bikulli khutwatin, maka setiap langkah kakinya, satu langkah kaki,
amalu sanatin, berpahala yaitu 1 tahun, ajru siyamiha wa qiyamiha, yaitu 1 tahun puasa sunnah dan tahajud. 1 langkah. Tadi berapa ratus meter Pak? Bapak bilang tadi 200 meter. Berarti kalau bapak-bapak nanti Jumatan, langkah kakinya 200 meter, 200 kali, itu Anda berhak mendapat ibadah puasa sunnah dan tahajud sebanyak 200 tahun. Tapi ibu-ibunya nggak dapat nih, karena ibu-ibu nggak Jumatan kan? Kesian nih ibu-ibunya. Di sini ada Jumatan nggak? Ibu-ibu ada Jumatan nggak? Nggak ada kan? Kecuali di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Jumat berkah. Jadi kalau ibu-ibunya nggak dapat Jumatan, nggak dapat pahala yang ini. Oh, tetap dapat dong. Gimana Pak Ustadz caranya? Caranya persiapkan pakaian istri, pakaian suami dan anak-anak untuk Jumatan. Kalau bisa suaminya dimandiin tuh. Sini bang, aneh mandiin. Sini bang, saya mandiin bang, mandi Jumat biar bersih. Saya mau dapat pahala 100. Bayangin kalau 50 langkah aja 50 tahun. Ini tidak dimengerti hadis ini kecuali kita mau bongkar-bongkar ilmu hadis. Kecuali ustadznya ya. Kalau ustadznya masa jalan kaki dari Bantar Gebang tadi. Kapan sampai muhajirinnya mau khutbah? Kalau ustadznya ya dihitung dari putaran apanya tuh, rodanya itu. 1 langkahnya. Bapak Ibu, pelipatan ganda seperti ini kayak Lailatul Qadar untuk menaikkan ranking umat Islam di akhirat. Makanya ada syariat Lailatul Qadar. Baik, sekarang saya tuliskan biar lebih detail lagi. Berarti amalannya apa Ustadz pada malam Lailatul Qadar itu yang tadi dikatakan gampang? Amalan malam Elki 1. Elki Lailatul Qadar maksudnya. Sholat maghrib, isya, dan subuh berjamaah. Kalau ibunya, kalau tidak mau berjamaah di awal waktu. Sama nilainya itu, bahkan lebih afdal. Yang kedua, sholat tarawih berjamaah. Yang ketiga, baca Quran 1 juz atau semampunya. Yang keempat, dzikir la ilaha illallah 100. Yang kelima, berselawat kepada Nabi 100. Yang keenam, dzikir Rabbik firli atau baca Rabbik firli wali walidaya. Ini dzikir yang terbaik nih Bapak Ibu. Segitu aja, nggak usah banyak-banyak. Sudah cukup 100 kali. Yang ketujuh, bersedekah. Semampunya. Yang kedelapan, baru tambahan. Bersedekah, ya sama. Kan sedekah itu lebih luas. Jadi sedekah yang wajib disebut zakat. Sedekah yang sunnah disebut infak. Oh iya, bagus. Bagus. Ya. Makanya kalau ada yang umroh 10 terakhir, wah, tiap malam dia sholatnya depan Ka'bah, waduh. Depan Hajar Aswad, aduh, udah nggak ada duanya. Memang Pak, orang kalau banyak duit, imannya pun sekuat gunung yang kokoh, itu hebat banget udah. Tapi yang repot kalau orang banyak duit, imannya setipis kulit bawang. Ini repot juga nantinya. Maksiatnya akan makin hebat. Tapi kalau orang imannya kokoh, duitnya banyak, dia bisa pergi umroh 10 terakhir. 10 terakhir itu duitnya nggak main-main loh Bapak Ibu. Karena hotel kalau kita mau ke Tower Zamzam, itu harganya di atas 80 juta. Selama 15 hari. Padahal kalau sebiasanya kan cuma 36 juta. Ini enggak.
Ya, dan itu pun kalau kedapatan, kalau enggak minggir lagi ke sananya lagi tuh. Ya, ke hotel-hotel Asyuhada, hotel-hotel El Le Meridien dan macam-macamnya. Susah itu mendapatkannya kenapa? Karena memang orang Arab pada berlomba-lomba untuk tinggal di Tower Zamzam untuk supaya lebih cepat dia turun lift langsung ke Masjidil Haram. Itu tadi saya katakan, orang yang duitnya kuat, imannya kuat, dia bisa beli semua pahala itu. Ibaratnya gini, orang yang iman kuat, hartanya pun kuat, kayak ibu bapak ke mall, bawa duit banyak, Anda boleh beli barang macam-macam. Tapi kalau Anda cuma uang 100 ribu, paling cuma bisa beli apa? Mie gacoan lah. Kemudian apa? Iktikaf. Nah, iktikaf ini pun ada dua. Yang pertama, iktikaf full sunnah. Full sunnah ini berarti masuk ke masjid sejak malam 21 sampai malam takbiran. Nggak pulang-pulang. Itu iktikafnya Nabi begitu, yang disebut dengan full sunnah. Nanti yang kedua, baru iktikaf part time. Nah, ini yang biasanya kita lakukan. Ya, seberapapun Anda berdiam niat iktikaf, ya, itu kalau ketemu Lailatul Qadar tetap dipahalai oleh Allah, diganjar sebagai 84 tahun iktikaf. Ya, part time ini bisa 15 menit, ya. Bisa dari 5 menit deh. 5 menit, ya 15 menit, 1 jam dan sebagainya. Itu. Makanya kalau kita nanti iktikaf Bapak Ibu diingat, kalau kita iktikaf pulang nanti jam berapa? Jam 11 malam, mau tidur di rumah. Besoknya lagi datangnya jam 10. Niatin, saya niat iktikaf lagi. Besoknya pulang, datang lagi malamnya, niatin lagi, saya niat iktikaf. Begitu. Baik. Nah, sekarang tadi udah saya katakan, bagaimana kalau wanita itu berhalangan Ustadz? Bagaimana mendapat Lailatul Qadarnya? Ketika waktu maghrib dia sediakan makanan untuk keluarganya, suami dan anak-anaknya. Setelah selesai suami dan anak terawih ke masjid, maka dianya, si ibu ini silakan gelar sejadah, ya, mau berwudu sekedar untuk bebersih saja boleh, tapi nggak boleh sholat, nggak boleh baca Quran, tinggal di situ lantunkan dzikir la ilallah 100, berselawat 100, kemudian Rabbik firli wali wali 100, terus suruh anaknya ke masjid, masukkan ke tromol berapa kayak 10.000, 50.000, kemudian si ibu berdoa. Selesai, berdoa 5 menit, 10 menit, 15 menit, selesai. Nanti sebelum menyediakan makan sahur, begitu lagi. Jadi si wanita ini, muslimah yang menstruasi ini, tetap bisa dapat Lailatul Qadar. Sekarang lagi mudik. Ustadz, kebetulan saya mudik tanggal 27, malam hari naik pesawat. Di pesawatnya dia bisa perbanyak sholat sunnah sambil duduk. Allahu Akbar. Niat sholat tarawih sendirian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bertepatan dengan Lailatul Qadar, dapat. Dikirnya kayak tadi juga. Kemudian yang lagi berkendara, mudiknya berkendara, tetap dapat. Mampirlah jam 1 malam, jam 2 malam di rest area. Sholat sejenak di situ bersama anak istri. Ya, tambahin lagi dengan sholat tarawih 2 rakaat. Boleh sholat tarawih 2 rakaat, 2 rakaat, witir 3 rakaat. Kemudian dzikir la ilallah, berselawat, bersedekah kayak tadi. Ini semuanya kalau bertepatan dan pasti bertepatan dengan Lailatul Qadar di antara malam-malam itu, mudah semuanya bisa meraih Lailatul Qadar. Bahkan orang tua kita, saudara kita, seumpamanya ada yang terbaring di rumah sakit, ya, dengan kabel selang di sini macam-macamnya, dia masih bisa meraih Lailatul Qadar dengan cara apa? Perbanyak zikir, astagfirullah, 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 Allahumma shalli ala Muhammad dan sebagainya. Nah, hadirin, ini diantaranya bagaimana kiat-kiat kita mendapatkan Lailatul Qadar. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk mengamalkan dan menyampaikan kepada yang belum mengetahui. Ya, demikian. Silakan kalau ada yang bertanyakan. Pak MC sudah selesai.
Tetap dapat, tetap dapat. Cuma kalau terawih nggak ditutup dengan witir sama imam, pahalanya berkurang. Berkurangnya di mana? Dalam hadis Imam Tirmidzi, Nabi bersabda, siapa yang sholat terawih bersama imam sampai rampung, sampai selesai, maka pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Makanya jangan tinggalin sholat witir dengan imam lagi sholat terawih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada orang dapat Lailatul Qadar mungkin susah ya. Kalau Ramadan full 30 jadi nasar Ramadannya dulu gitu. Kita waktu kuliah kalau kuliah dia tuh enak di bulan Ramadan fokus kan itu lekat Ramadan ya. Saya pribadi juga kalau pas Ramadan usahakan kegiatan yang penting itu di Ramadan. Ini pengalaman pribadi ya. Itu kami istri saya bisa beroperasi 3 kali terus saya dapat anak. Operasi terakhir saya bilang kebetulan dokternya bilang jadwalnya di akhir Ramadan. Saya bilang maksudnya kita selalu barang. Ya, saya bilang bagus di Ramadan kita operasi supaya dapat berkah. Alhamdulillah habis operasi terakhir ya saya kan 11 tahun nggak punya anak nih. Ya, hasil yang operasi terakhir kan itu berkah Ramadan yang awal ya. Ini pribadi kita. Tapi Lailatul Qadar ini kita dapat enggaknya kita nggak susah juga. Jadi artinya dari hadisnya 10 hari terakhir itu Lailatul Qadar kan 27, 29. Ya. Jadi tadi Ustaz bilang kita maksimal mungkin ibadah di mencari Lailatul Qadar. Tapi kita dapat enggaknya kita nggak bisa. Ya itu terserah Allah kan ya. Kita nggak bisa kasih apa. Kita dapat enggaknya. Tapi kita akan manage time kita ya. Jadi artinya 10 Ramadan terakhir usahanya ketika kita proyek kita kan selesai ya. Kue-kue yang order kue-kue nggak masalah lagi untuk lebaran kan. Sendiri bisnis kopi jangan terima order di 10 hari Ramadan kan. Tapi juga kita ini kan full di masjid nih sudah dapat order. Tapi amal saya kita ada kebakaran kan, tentu tidak bantu orang kebakaran atau orang sakit kabur di masjid. Jadi saya juga Rasul nanti Ramadan ini bagus ya. Ramadan kita di bulan Ramadan ya. Jadi Rasul perang sebelum bulan Ramadan ya. Jadi Ramadan kan. Dan satu Makkah kita tanggal 10 Ramadan ya. Ya Ramadan. Jadi Rasul sendiri sudah punya time management juga untuk 10 hari Ramadan terakhir ini. Jadi dari Lailatul Qadar 2 hari ini. Jadi itu saya Lailatul Qadar ini usaha kita sendiri kita nggak tahu berhasil berkah, tapi berkah Ramadannya 30 hari full atau 7 hari full yang kita maksimalkan sendiri. Terima kasih. Ya, betul seperti itu ya. Dan perlu digarisbawahi lagi, memang ciri-ciri kita mendapat Lailatul Qadar, maksudnya apakah pasti kita dapat Lailatul Qadar, itu memang merupakan klaimnya itu rahasia Allah Ta'ala. Tapi kita diperintahkan untuk sangka baik kepada siapa? Allah. Alaikum bihusnizzon. Kalian masih sangka baik kepada Allah Ta'ala. Jadi yang tadi saya uraikan tadi dengan ucapan Lailatul Qadar itu mudah karena emang hak setiap hamba muslim. Gini, yang tadi Bapak ceritakan, lagi itikaf ada kebakaran harus keluar. Pak, yang namanya Lailatul Qadar itu Ibu berlaku dari maghrib sampai subuh. Coba aja baca ayatnya. Jadi kalau emang ada kebakaran dia tolong, tapi kan dia udah itikaf itu. Lalu udah selesai ininya, dia kembali lagi tetap dapat. Bahkan tadi orang yang sedang bepergian, yang lagi sakit, yang lagi di pesawat, tetap bisa dapat seberapapun dia jadikan waktu-waktunya itu untuk zikir, untuk ibadah, untuk sholat dan macam-macamnya. Coba kita lihat Lailatul Qadar itu memang dari kapan? Ini dia. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sampai terbit subuh. Nah, kalau habis subuh baru dia tuh. Ada sebagian ulama katakan habis terbit, setelah terbit
matahari. Habis subuh aja masih ada gitu. Tapi yang lebih tepatnya sejak maghrib sampai terbit adzan subuh. Jadi kalau kita kerjakan tadi sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah, sudah dapat. Cuma porsi dapatnya seberapanya wallahu alam kita tidak tahu. Kita hanya bisa melihat dari setelah keadaan kita dari Ramadan. Bagaimana cara dia, akhlaknya, ibadahnya, ya, kekhusyuannya dalam ibadah, ke masjidnya, sedekahnya, akhlak dan sebagainya. Gitu saya rasa. Ya. Jadi mudah insya Allah mendapatkan ini. Itu salah tarawih. Iya. Waalaikumsalam. Baik. Ibu, jadi ketika kita udah masuk sholat maghrib contohnya. Kita masuk waktu maghrib. Ini ibu yang bertanya, gak kelihatan nih bang. Jadi ketika ibu sholat maghrib aja datang ke masjid semuanya, bapak ke masjid, udah niatin. Pada malam satu saya niat iktikaf selama saya ada di masjid. Habis sholat maghrib mau makan ke rumah kan, pulang dulu. Nanti sampai sholat isya niatin lagi. Begitu, itu yang disebut dengan iktikaf part time, bukan full time. Kalau full time diniatkan 10 hari 10 malam di Masjid Nabawi ketika Rasul lakukan, itu nggak keluar lagi. Kalau keluar aja batal, berarti harus niat lagi. Nah, kita yang iktikaf part time itu niatkan setiap udah keluar masuk lagi, udah keluar masuk lagi. Nanti niatnya kalau mau dengan bahasa Arabnya bisa Anda ucapkan seperti ini. Ya. Ini saya tuliskan nawaitu al-i'tikafa fi hadal masjid. Mana fi? Haknya itu mana? Fi hadal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Tuh. Bisa dengan seperti ini. Yang mau niatkan i'tikafnya bisa dengan niatnya seperti ini. Nawaitul i'tikafa. I'tikaf kurang tak ini. Siapa yang ngapus taknya? Nawaitul i'tikafa fi hadal masjidi ma dumtu fihi sunnatan nilai ta'ala. Saya niat i'tikaf selama berada di masjid ini, ya, sunnah karena Allah. Nanti pas pulang niatin lagi kayak begini. Pas pulang niatin lagi begini, sebegitu terusnya. Dan ingat, Lailatul Qadar tidak ada di siang hari. Makanya usahakan amalan tadi bersedekahnya juga pada malam hari. Ya, silakan. Yang mana dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Pak Ustaz, untuk mendapatkan Lailatul Qadar, manusia itu minta jawabannya langsung, tanyakan. Jadi melakukan ibadah selama Ramadan, tetapi jawaban itu apa yang Ustaz bilang setelah Ramadan baru kelihatan jawabannya. Tapi ada yang mengatakan bahwa ada tanda-tandanya itu yang kebanyakan ceritanya ya. Tapi yang saya dapat yang terakhir adalah pada waktu setelah subuh menjelang subuh itu melihat langit terang dan kemerah-merahan. Jadi orang yang merasakan dia melaksanakan ibadah selama bulan suci Ramadan, setelah itu dia melihat itu, dia merasakan bahwa itu jawabannya. Nah, jadi kebanyakan seperti itu manusia ingin langsung ada jawabannya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Saya mohon penjelasan Pak Ustaz apakah itu sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ya, digabung. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan saya merasakan ada satu doa yang doanya kita itu ada 11 permintaan doa kita semuanya. Maka saya bisa menyimpulkan doa itu adalah mungkin orang takwa itu kayak gitu. Nah, mungkin 3 poin yang pertama itu juga mau istirahat itu yang terkait dengan rasa takut yang menjadi hijab antara diri kita dengan maksiat kita. Dan yang kedua ketaatan surga terkait dengan keyakinan yang akan kita kuat untuk menghadapi di usul itu apakah memang kira-kira seperti itu dan mohon pencerahan poin yang Ya. Hadirin, jadi yang Ibu tadi katakan, ciri-ciri kalau malam itu Lailatul Qadar atau bukan, ini ciri-cirinya kalau dalam hadis Bukhari Muslim, malam itu hujan. Sehingga para sahabat sholat subuhnya itu dengan bercampur tanah dan lumpur. Kemudian yang kedua, malam Lailatul Qadar itu pas udah siang harinya, matahari tidak benter, tidak terik, tapi keadaannya kayak sejuk, kayak mendung tapi tidak hujan, atau hujan rintik-rintik nyaman. Dan itu bisa berlaku beberapa hari. Ya, ini nih, angin pun tidak bergerak, sampai dahan pohon yang paling tipis pun tidak bergerak. Itu ciri Lailatul Qadar. Besoknya ada yang kayak begitu juga, kayak begitu juga. Jadi yang mana nih? Gitu-gitu. Makanya kita tidak wajib untuk mengetahui ciri-ciri itu datang atau tidak. Pokoknya kita konsentrasi ibadah dari malam 21 sampai malam 30, insya Allah dapat. Kenapa saya katakan malam-malam genap juga? Karena setiap tahunnya kadang ada perbedaan. Di Saudi malam ganjil, di sini malam genap. Di sini malam genap, di sana malam, ya udah cari aja tiap malam genap dan ganjilnya. Supaya kita raih dengan keyakinan. Kalau tadi yang saya katakan itu di antara ciri-ciri kalau orang dia diterima ibadah Lailatul Qadarnya, itu kesannya makin baik kehidupannya. Ya, apanya? Ibadahnya baik, temperamennya sifat-sifat marahnya itu jadi terinikan, orangnya pemaaf, kemudian memudahkan urusan orang lain, sholatnya makin bagus, begitu. Ciri-ciri kita mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, untuk pertanyaan Bapak ini sangat panjang ya, doanya juga yang dibaca oleh Nabi itu. Ya Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwin bihi alaina masa'ibad dunya, wa mati'na bi asma'ina wa absarina ma quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Itu yang terakhir berbicaranya, ya Allah, jangan engkau jadikan pemerintah kami orang yang kasar kepada kami, orang yang tidak menyayangi kami. Begitu doa Nabi. Cuma Bapak yang pertama dan sampai ketiganya itu, ini memang doa-doa Nabi yang spesial sekali dalam hadis Bukhari Muslim itu riwayatnya, atau salah satunya dari Bukhari Muslim tentang doa yang Bapak tanyakan. Yang pertama itu Allah maksim lana ma tahulu bihi bainama. Jadi kita memang dalam hal berbuat maksiat kepada Allah itu harus selalu bertobat kepada Allah. Ya. Supaya maksiat kita itu diampuni oleh Allah dan kita mengaku seperti itu. Nanti kaitannya dengan ayat daripada surat At-Tahrim pada ayat ke-8 yang Allah katakan kita wajib taubat nasuha. Iya. Jadi
Maksudnya rasa takut untuk berbuat maksiat. Dan itu rasa itu harus ada di antara kita dan Allah Ta'ala supaya tidak terjadi maksiatnya. Itu kan kaitannya nanti dengan apanya? Surat Taubat tadi. Kalau memang terjerumus pun surat apa At-Tahrim tadi, kalau terjerumus pun maka wajib untuk apa? Minta ampunan kepada Allah. Wa min ta'atika matuballighuna bi jannatak. Demikian juga kita minta kepada Allah supaya apa ini ketaatan yang kita buat betul-betul nantinya bisa menyampaikan kepada masuk surga. Karena ada orang buat ketaatan tapi nilainya sia-sia. Kenapa? Karena ria, merasa lebih baik, karena diungkit-ungkit, ingin dipuji dan lain-lainnya. Ya. Atau nanti kita jelaskan pada pertemuan yang lain deh Pak ya. Ini jenazahnya kesian udah nunggu. Dan itu ada kurang lebih sampai bawahnya tadi yang saya bilang, wala tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka fina wala yarhamuna. Ya Allah, jangan kau jadikan orang yang memimpin kami ini gara-gara dosa kami mereka tidak sayang kepada kami dan macam. Begitu. Ini doa sangat bagus. Kalau Bapak Ibu hafal, Bapak Ibu baca, ini doa termasuk doa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, kekurangan dimaafkan, dan semoga Allah Ta'ala terima daripada Ramadan kita, diberikan kita kemudahan untuk menggapai daripada Lailatul Qadar nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Maulana Faisal atas ilmunya. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian selanjutnya kita akan salat wajib atas nama almarhum yang biasa sebelumnya. Kalau ini saja mohon maaf jika ada